lagi di Monster Jalan-Jalan. Hari ini kita mau kemana ya? Tonton videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Halo, assalamualaikum. Gimana nih puasanya? Masih lancar kan? Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa kali ini. Amin. Di video kali ini aku mau ajakin kalian main ke pasar. Yap, ini benar-benar pasar. Tapi pasarnya ini pasar tradisional. Pokoknya kalau kalian kesini kalian akan merasakan vibes-nya itu mirip sama kayak di film-film kolosal zaman dulu. Kalian pernah nggak nonton film Misteri Gunung Merapi? Kan di situ suka ada pasar. Nah, mirip-mirip kayak gitu deh pokoknya. Sebelum lanjut bahas tentang pasar ini, aku mau tanya dulu buat kalian nih, apalagi yang lahiran tahun 80 atau 90-an, pas SD kalau disuruh gambar pemandangan gunung, pasti gambarnya ada dua gunung, kemudian tengah-tengahnya ada jalan. Ya enggak? Ngaku aja deh. Ternyata itu beneran ada. Pemandangan itu benar-benar nyata adanya, dan itu kalian bisa lihat di sini. Jalan menuju ke pasar ini tuh benar-benar diapit sama dua gunung, yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Dan tengah-tengahnya adalah jalan yang kita lalui. Jadi gimana nih? Kira-kira udah ada yang bisa nebak belum ini di mana? Yap, ini adalah di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Kali ini kita mau main ke Pasar Papringan Ngadiprono. Untuk menuju ke Pasar Papringan ini, kalau kalian dari arah Temanggung atau Magelang atau Semarang via Secang atau Yogyakarta, nanti dari pertigaan Maron kalian jalan lurus ke arah barat ke arah Parakan sejauh kurang lebih 3,9 km sampai di perempatan atau lampu merah Kedu, nanti belok kanan. Kalau kalian dari arah Parakan atau Wonosobo sampai di perempatan atau lampu merah Kedu, nanti belok kiri. Nah, setelah belok jalan lurus aja ke arah utara sejauh kurang lebih 2,8 km sampai di Balai Desa Ngadimulyo. Biasanya di sini sudah ada tukang parkir. Nah, ikuti aja tuh jalan di seberang Balai Desa kurang lebih sekitar 1,6 km. Kondisi jalannya seperti ini. Jadi kalau kalian nanti membawa mobil besar atau kendaraan besar, mohon berhati-hati karena ini tuh mepet banget kalau berpapasan sama kendaraan lain di depan. Semakin dalam jalanannya akan semakin kecil. Jadi kalian hati-hati ya. Setelah sampai di belokan ini, kita udah nggak bisa lagi lanjut pakai mobil karena parkiran di depan udah penuh banget. Jadi terpaksa kita melanjutkan dengan jalan kaki. Buat kalian yang mau berkunjung ke sini dan menggunakan Maps, jangan lupa ditulis dalam pencariannya Pasar Papringan Ngadiprono. Jadi jangan cuma ditulis Pasar Papringan aja ya. Atau kalian juga bisa menggunakan JPS, jaringan penduduk setempat, alias nanya ke orang-orang. Buat kalian yang nggak tahu arti kata papringan itu apa, sebenarnya dari kata dasar pring yang artinya bambu. Kalau papringan berarti banyak pohon bambu. Sebenarnya ini tuh kayak hutan bambu di ujung desa yang sebelumnya itu nggak terpakai dan cuma dijadikan tempat pembuangan sampah. Tapi kemudian di tahun 2016 ada seseorang bernama Bapak Singgih Susilo Kartono. Beliau bersama komunitasnya yaitu Sepedagi dan juga merangkul para pemuda dan warga setempat untuk melakukan revitalisasi terhadap hutan bambu tersebut. Maka terciptalah Pasar Papringan ini yang pertama kali dibuka dan diresmikan hari Minggu Wage tanggal 14 Mei tahun 2017. For your information, pasar ini tidak buka setiap hari ya. Jadi cuman buka 2 kali dalam sebulan, yaitu setiap hari Minggu Pon dan Minggu Wage. Dan dibuka mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Akhirnya kita sampai juga di pintu masuk Pasar Papringan Ngadiprono. Nah, di depan ini ada banyak tempat duduk untuk kalian beristirahat atau ngerokok. Kemudian di sini juga ada tempat penukaran uang. Oh ya, di sini uang rupiah kalian tidak bisa untuk beli makanan ataupun barang-barang di sini ya. Jadi kalian harus menukarkan uang rupiah kalian ke dalam mata uang yang berlaku di pasar ini. Nah, tadi di depan tempat penukaran uangnya ternyata sudah habis karena memang lagi rame banget. Jadi ini kita diarahkan langsung masuk aja karena di dalam ada tempat penukaran uang juga.
Suasana di pasar ini benar-benar membuat kita kayak masuk ke dalam masa lalu. Lihat aja di sini ayunannya itu terbuat dari bambu dan semua ini benar-benar berasa kayak tradisional, kayak ke zaman baheula. Nah, ini kita udah sampai di tempat penukaran uang. Di sini ada 3 loket, yaitu untuk kelipatan 2.000, 20.000 dan 50.000. Satu pring itu senilai Rp2.000 dan harga makanan di sini juga menggunakan satuan pring. Misal 1 pring, 2 pring, 3 pring gitu ya. Jadi kalau kalian misal mau beli makanan berapa harganya Pak? 2 pring, berarti itu sama dengan Rp4.000. Kalau kalian mau ke sini, usahakan nyampe sini itu pagi ya, sekitar jam 6 atau jam 7 pagi deh. Soalnya kalau udah siang, ini udah semakin rame. Seperti aku kemarin nyampe sini itu udah jam 9 apa jam 10 gitu. Dan itu tuh udah rame banget dan kita juga kehabisan pring ya. Jadi kita harus nunggu dulu sampai pringnya itu balik lagi ke penukaran uang. Nah, ini aku udah nuker Rp100.000 dapat 50 keping. Sebelum mulai jajan, ini aku mau cari tas dulu untuk bawa barang belanjaan nanti. Karena di sini tidak disediakan kantong kresek. Ceritanya kan ini masih zaman dulu ya, jadi belum ada kantong kresek gitu. Jadi kita beli dulu nih tas anyaman bambu buat bawa belanjaan kita. Sebenarnya nggak wajib beli tas ini ya. Kalau kalian memang sudah bawa tas dari rumah, ya boleh-boleh aja digunakan. Cuman karena aku mikirnya mumpung lagi di sini, lucu juga ya kalau belanja pakai tas anyaman bambu kayak gini. Nah, di sini juga dijual berbagai macam ukuran, mulai dari yang kecil, sedang sampai besar. Ini aku beli yang ukuran sedang, harganya 4 pring atau Rp8.000. Semua barang yang digunakan ataupun yang dijual di sini itu masih tradisional ya. Seperti mainan anak-anak ini semuanya berasal dari pring atau bambu. Kayak mobil-mobilan, cangkir, atau juga ada mainan tulup nih kalau yang tahu. Kalian juga bisa beli berbagai macam kerajinan ini untuk oleh-oleh. Seperti itulah suasana asli di Pasar Papringan Ngadiprono ini. Jadi selain ramai oleh para penjual dan pembeli yang bertransaksi, kita juga bisa mendengarkan musik gamelan yang dimainkan. Selain menjual makanan berat seperti ini, di sini juga banyak banget dijual berbagai jenis jajanan pasar zaman dulu. Kalian bisa melihat atau menemukan berbagai jenis makanan yang sebelumnya mungkin belum pernah kalian lihat. Tapi sayangnya pas aku datang ini udah banyak yang habis, jadi aku juga nggak banyak jajan karena memang sudah kehabisan. Oh iya, untuk pring yang sudah kalian tukarkan, misalnya sisa itu nggak bisa ditukarkan kembali menjadi uang rupiah ya. Jadi lebih baik kalian habiskan aja. Atau kalau memang nggak kepengen banyak jajan, ya udah nuker pringnya itu jangan banyak-banyak daripada sisa. Tapi kalau kalian memang berniat untuk balik lagi ke sini, ya boleh-boleh aja, masih bisa digunakan ya. Tapi kalau kalian nggak ada niat untuk ke sini lagi, lebih baik nuker pringnya itu jangan banyak-banyak, secukupnya aja, oke? Semua makanan dan minuman yang dijual di sini disajikan menggunakan peralatan jadul. Seperti mangkok, mereka menggunakan mangkok dari batok. Kemudian untuk piring, mereka menggunakan piring dari rotan yang dialasi dengan daun pisang. Sedangkan untuk jajanan snack kayak gini, mereka menggunakan daun pisang yang dibentuk kerucut sebagai wadahnya. Nah, untuk minuman biasanya mereka menggunakan cangkir dari batok. Gimana nih, kira-kira kalian tertarik nggak untuk cobain berkunjung ke Pasar Papringan ini? Kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang Pasar Papringan ini, atau kalian pengen lihat jadwal selama 2025 ini, kalian bisa kepoin aja Instagramnya di @pasarpapringan. Terima kasih ya sudah menonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka, kalian boleh like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.